Selamat datang di Animedia. Kali ini kita akan membahas alur cerita Suki no Sango. Tapi karena saya baru selesai nerjemahin setengahnya, yaitu 7/14 chapter manganya, jadi akan saya bahas sampai chapter 7 atau setengahnya dulu. Dan setengahnya lagi akan dibahas ketika saya sudah selesai nerjemahin semua manganya. BTW, karena penerjemahannya adalah Google Translate, jadi mungkin ada kesalahan pengertian. Dan karena saya pakai Microsoft Office HP buat nyatuin gambarnya yang terbatas hanya 30 gambar maksimal, jadi ada chapter yang saya bagi dua atau disatuin dengan chapter berikutnya. Kalian bisa download PDF manga Suki no Sango bahasa Indonesianya di deskripsi. Nah, sekarang mari kita bahas salah satu kepingan puzzle Nasuverse. Untuk latar belakangnya sendiri, di sekitar tahun 3000, ketika umat manusia tiba di puncak peradabannya, tapi kehilangan keinginannya untuk tetap hidup, dan awalnya berpusat pada seorang gadis yang disebut putri oleh orang-orang di sekitarnya, dan tinggal di pulau kecil yang berisikan sekitar 50 orang dan terumbu karang yang bersinar. Bagi yang bertanya-tanya tentang nama putri ini, sebut saja dia Arcueil II, karena memang mirip. Di adegan awal, kita diperlihatkan pemandangan dari pantai, laut, serta langit berbintang dengan bulan yang bercincin, dengan Arcueil II lagi berjalan-jalan di tepi pantai, sambil bergumam tentang lautan di bulan dan mengingat lagu dari neneknya, yang membuatnya berpikir bahwa neneknya kekanak-kanakan. Kemudian ada pembantu yang memberitahunya tentang pelamar yang bernama Arishima yang ada di rumahnya. Tapi putri itu tidak mau kembali, karena dia memang baru saja dari sana. Dan jika percakapannya tentang pulau, pembantunya bisa mengatasinya, karena dia yakin kepentingan Arishima bukan berdasarkan dirinya, tapi gosip yang beredar tentang pulau ini. Dia pun menatap bulan sambil melamun bahwa neneknya memang dari sana. Di sisi lain, pembantu yang bernama Ise sedang kerepotan mengurus Arishima yang kembali membicarakan dan memuji-muji pulau ini serta penampilan dari putri, yang menurutnya elegan di saat pertemuan mereka, yang penampilan sesungguhnya berbeda dari yang ia katakan. Arishima kemudian menyatakan keberatannya pada Ise tentang syarat mengambil ikan di bulan, karena meskipun bisa pergi, kecil kemungkinan untuk kembali, bahkan mungkin tidak ada. Pembantu yang bernama Sui pun datang dan ditanya tentang keberadaan putri. Tapi dia tidak menjawab, dan Arishima memutuskan untuk kembali, sambil tetap percaya bahwa putri akan menerima lamarannya. Dia sempat menggoda Ise sebelum pergi. Ternyata ini bukan pertama kalinya putri meminta hal-hal aneh. Dia meminta hal yang mustahil pada semua pelamarnya, seperti pesawat yang terbuat dari air, dan suara tangisan Nue. Tapi jika salah satu dari mereka mampu mewujudkan itu, Arcueil II tidak hanya menerimanya, tapi juga akan memberikan semua yang dia punya. Di sisi lain, putri sedang berenang dan bercerita bahwa mereka pernah menyelesaikan masalah populasi di bumi dengan menempati bulan. Tapi karena suatu bencana dan pergeseran kutub yang menyebabkan terjadinya krisis di mana manusia tidak punya semangat hidup, berkembang dan menciptakan teknologi, meskipun masih ada sebagian kecil manusia yang masih berusaha. Si putri kemudian melihat pesawat terbang Arishima pergi menjauh. Kemudian diperlihatkan saat Arishima menggoda Arcueil II, tapi malah disuruh bawa ikan dari bulan. Si putri tidak mengerti cinta, dan syarat itu ada untuk mengukur cintanya. Orang-orang luar menganggap pulau ini dan karangnya yang bisa bersinar adalah keajaiban. Tapi bagi orang-orang yang hidup di pulau, itu dianggap sesuatu yang alami. Jadi jika suatu hari pulau ini hilang, si putri tidak peduli. Dia kemudian bernyanyi sambil menari, tapi ada suara yang menyela. Si putri kaget karena yang berbicara adalah makhluk kecil dengan setelan timah mirip astronot. Makhluk itu menyebut dirinya sebagai pengantar barang dan datang ke pulau ini untuk urusan tertentu. Dia berkata bahwa dia ingin barter dengan si putri, tapi putri bingung apa yang bisa dia barter, karena barang-barang di pulau bukan miliknya. Makhluk kecil itu pun menyarankan sebuah cerita yang belum ada di tempat lain. Setelah diberi contoh, dia teringat cerita dari neneknya. Tapi karena dia tidak bisa membaca dan menulis, dia pun harus belajar dengan dibantu oleh makhluk kecil itu. Dia pun mulai belajar menulis, dan meminta makhluk kecil itu bersembunyi, karena khawatir pembantunya akan ketakutan jika melihatnya. Makhluk kecil itu pun mengarahkan cahaya hanya untuk menuju si putri, jadi orang lain tidak bisa melihat orang kecil itu. Setelahnya mereka berdua fokus pada pembelajaran menulis. Setelah banyak kertas yang telah dicoret, si putri menyarankan metode instan untuk menggunakan teknologi orang timah kecil itu untuk mengubah kata-kata menjadi tulisan. Tapi pria timah itu menolak dengan alasan akan gagal. Selanjutnya diperlihatkan sedikit karya dari si putri,
yang mengisahkan ada batu yang berbentuk seorang gadis yang dicintai oleh ribuan orang. Tapi setelah gadis itu terbangun, semua orang telah lenyap. Si putri protes karena pria timah itu membacanya terlalu keras. Setelah itu, putri menceritakan bahwa meskipun orang lain tidak bisa melihat makhluk timah, tapi mereka masih bisa melihat putri berbicara sendiri, yang membuat si putri repot. Sekarang kurang lebih sudah 13 hari sejak mereka bertemu, dan putri harus menyelesaikannya sebelum pria timah kembali. Pria timah pun menyiapkan meja dan pena untuknya menulis. Kembali ke kisah batu berbentuk gadis tadi. Orang-orang ingin agar dunia mereka yang kemungkinan adalah bulan diselimuti air hangat, karena memang di situ sangat dingin. Setelah orang-orang menghilang, dia membuat berbagai macam hipotesis, dan menemukan bahwa penduduk dilarang mencintai penduduk yang lain. Jika dilanggar, mereka akan diasingkan ke bumi. Tapi dia masih menjalankan tugasnya, dan dalam setengah abad, Sea of Shadows di bulan telah dipenuhi pepohonan dan langit. Meskipun pohon itu pohon kapur dan langit adalah lembaran es. Tapi semua itu tampak sia-sia, karena tak ada yang melihatnya, dan bertanya-tanya apakah semua orang pergi berlibur ke bumi. Kisah terhenti karena putri berhenti menulis sejenak, dan memutuskan untuk sedikit mengubah cerita asli neneknya. Setelah mengobrol tentang ubur-ubur yang kuat karena hampir abadi, kisah berlanjut. Batu berbentuk gadis itu terbangun karena ada sesuatu yang menabrak tubuhnya, yang merupakan seorang astronot, yang membuatnya sangat senang karena akhirnya punya teman, meskipun dia tak bisa bergerak untuk mengekspresikan kesenangannya itu. Setiap 12 jam, astronot tersebut datang untuk mengisi tangki dengan hidrogen, dan suatu hari dia mencoba mengambil gaun dari gadis itu. Gadis itu kaget dan mencoba membela diri, tapi terkejut karena dia jadi bisa bergerak bebas. Dia berusaha keras untuk jadi seperti manusia, tapi astronot itu mengabaikannya. Tetap saja di mata gadis itu dia adalah sosok yang luar biasa. Setelah bertanya apakah dia sudah lebih manusiawi, astronot tersebut berkata bahwa dia lebih mirip seperti karang. Ketika dipuji seperti itu, dia sangat senang. Setengah tahun pun berlalu, dan setelah roketnya selesai diperbaiki, dia membawa gadis itu ke dalamnya. Tujuan dari astronot itu ke bulan adalah karena dia tidak mau berurusan dengan manusia, dan ingin jadi nolep senolep-nolepnya, dan berkata bahwa masih ada banyak pasangan yang layak untuknya di bumi. Roket itu meluncur dan meledak di atmosfer bumi karena tidak sanggup menahan beban 6 kali gravitasi. Tapi gadis itu selamat. Karang baru muncul bersamaan dengan kedatangannya. Dia tinggal di sana dan membesarkan anak-anaknya sambil mengenang astronot itu saat bulan purnama. Si putri berhasil menyelesaikan karyanya tepat waktu dan menikmati waktunya bersama makhluk kecil itu. Menurut pria timah, cerita itu memiliki ending bahagia, tapi bagi putri itu cerita yang kejam. Pria timah itu menanyakan bagaimana karang di pulau ini bisa bersinar, tapi putri tidak tahu karena baginya itu adalah sesuatu yang alami. Pria timah itu pun mengambil kotak dan menyerahkannya pada putri. Entah apakah itu murni barter atau dia di pulau itu untuk menyelidiki penerima kotak tersebut, dan kemudian pergi. Kotak itu dibuka dan isinya adalah kerang yang berisi sebuah rekaman dari seseorang yang tidak dia kenal. Kisah seorang astronot, kita sebut saja namanya Shiki 2 karena memang mirip Shiki. Dia bangun dan diingatkan oleh AI-nya bahwa ada janji untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Yuzukura untuk presentasi. Setelah bersiap-siap, dia pun berangkat dan membacakan laporan. Setelah mendapatkan semacam pujian dan beberapa obrolan tentang seseorang yang mungkin teman seangkatannya yang bunuh diri di hadapannya, dia meminta untuk diizinkan bekerja di rumah. Setelah diizinkan, dia pergi. Dan lagi, diperlihatkan keadaan umat manusia yang tak punya motivasi, semangat, dan tujuan hidup. Tapi ada yang tetap berusaha melanjutkan spesies dengan rekayasa genetik, menciptakan semacam bayi buatan, tapi masing-masing berhenti bernafas dan meninggal. Mereka pun akhirnya membuat manusia yang seperti robot, yang bertugas merekonstruksi peradaban umat manusia. Tapi masing-masing dari mereka memiliki cacat. Shiki 2 adalah salah satunya. Dia pun kembali ke rumah dan bekerja. Setelah menemukan sisa-sisa rencana imigrasi ke bulan, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Dia menaiki roket dan bersiap berangkat. Dia tidak takut jika tidak bisa kembali ke bumi, karena tujuannya kurang lebih seperti astronot di tulisan si putri, yaitu untuk nolep. Dia pun berangkat dan hampir sampai di permukaan bulan, yang bisa dikatakan sudah tak berpenghuni. Bulan punya 7 kota, tapi ditutupi oleh lapisan es. Dia berjalan di sekitar gedung-gedung kosong dengan suasana seperti di dasar lautan, dan bersambung. Segitu dulu ya. Like jika suka video ini, jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu.
Bye-bye.